penting loh, ini penting loh, ini penting loh. Ya, dan ini menjadi salah satu tools dalam melakukan coaching. Bagaimana rasanya menjadi seorang pengusaha tapi Anda tidak bisa melakukan coaching? Wah, itu pasti rumit banget ya. Bisnis itu semuanya bisa berantakan hanya karena Anda tidak mampu melakukan coaching. Bayangkan ya kalau tiap hari anak buah Anda uring-uringan, ketika maju di depan Anda dia berkata yes, ya. Tapi begitu dia balik ya ke tempat kerjanya ternyata dia tidak melakukan apa yang Anda inginkan. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic Leaders. Assalamualaikum, semangat pagi, selamat datang di channel YouTube DNA Pengusaha. Saya Asri Novita, konsultan HRD dan penulis buku DNA Pengusaha. Kali ini kami ingin memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana sih caranya membaca orang yang kita kenal ataupun mitra kita ataupun karyawan kita dari aspek motivasi. Jika sebelumnya kita sudah membahas tipe-tipe orang yaitu dominance, influence, steadiness, compliance, maka kita juga perlu mengetahui satu hal ini lagi loh, yaitu mengenai tipe motivasi seseorang. Kita ketahui bahwa seseorang itu didrive oleh motivasi yang kita sebut sebagai towards to atau away from. Coba bandingkan ada dua anak kecil ya. Seorang anak kecil ini yang pertama, dia dari sejak kecil melihat bagaimana ibunya untuk pergi ke dokter tidak pernah bisa untuk membayar dokter atau membayar rumah sakit. Maka sejak saat itu dia bertekad untuk menjadi seorang dokter. Motivasi yang muncul, kenapa dia ingin menjadi seorang dokter adalah karena dia ingin menjauhi kemiskinan, dia ingin menjauhi ketidakmampuan bahwa dia tidak bisa membayar dokter. Akhirnya dia mendapatkan posisi atau profesi sebagai seorang dokter pada saat dia kuliah, yaitu dia berhasil untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. Sedangkan seorang anak kecil yang lainnya, dia melihat pamannya adalah seorang dokter. Sejak kecil dia sudah bersemangat untuk menjadi seorang dokter. Motivasinya menjadi dokter adalah untuk kebanggaan keluarga, untuk mendapatkan kekayaan dan prestise serta penghormatan dari masyarakat. Motivasi keduanya berbeda. Ya, kisah yang pertama, anak kecil yang pertama dia menjauhi kemiskinan untuk mendapatkan posisi sebagai seorang dokter. Sedangkan kisah yang kedua juga sama, ingin mendapatkan posisi sebagai seorang dokter, namun motivasinya adalah karena adanya kebanggaan sebagai seorang dokter. Maka kisah yang pertama adalah tipe orang away from, sedangkan yang kedua adalah tipe orang yang kita sebut towards to. Maka, seperti apakah tipe Anda? Sebagai seorang pengusaha, idealnya Anda adalah seorang towards to. Mengapa seorang away from tidak bagus untuk menjadi seorang pengusaha? Tapi, saya punya kisah nyata bagaimana ada seorang dokter yang pada suatu hari dia melihat kulkas orang tuanya ada secari kertas. Secari kertas itu dinyatakan bahwa orang tuanya punya hutang kepada tetangganya yaitu pemilik warung senilai 5 juta rupiah. Dia menangis kenapa orang tuanya yang sudah bisa menyekolahkan dia menjadi seorang dokter tapi ternyata saat ini tidak bisa membayar kebutuhan hari-harinya. Memang ibunya itu adalah seorang janda. Tapi sebagai seorang anak yang sudah menjadi dokter, tentu saja dia sangat ingin bebas finansial. Akhirnya dia bekerja
Banting tulang dia pinjam uang sama mertuanya 5 juta rupiah untuk bagaimana menjadi pengusaha. Dalam waktu 2 tahun, dia berhasil bebas finansial dengan penghasilan di atas 400 juta per bulan. Mengapa dia bisa menjadi seorang pengusaha? Adalah karena motivasi away from. Motivasi away from ditumbuhkan setiap hari. Dia membayangkan ketika dia menemukan secari kertas, yaitu ada hutang orang tuanya senilai 5 juta. Motivasi itu akhirnya membuat dia setiap malam tidak bisa tidur, berjuang bagaimana untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Dalam waktu 2 tahun dia berhasil bebas finansial dengan penghasilan di atas 400 juta per bulan. Nah, jadi ternyata menjadi seorang pengusaha juga bisa loh berasal dari orang-orang yang punya motivasinya adalah away from. Lalu bagaimana dengan karyawan kita di kantor? Ya, terkadang kita fokus hanya dengan bisnis, urusan komersial, sementara kita lupa bagaimana cara mengelola karyawan di kantor kita. Karyawan kita katakanlah ada 20 orang ya. Berapakah di antara mereka yang towards to? Dan berapakah di antara mereka yang away from? Apakah orang-orang away from tidak bermanfaat buat di perusahaan Anda? Tidak. Justru mereka juga adalah orang-orang yang bermanfaat. Hanya saja kita harus tahu bagaimana memberikan pecutan kepada orang-orang away from, ya. Jadi, orang-orang away from itu perlu dipecut dengan cara kita mendekati hatinya, kita bicara dari hati ke hati, bagaimanakah agar dia berprestasi di kantor. Maka cara memecut orang-orang away from adalah ingatkan, motivasi dia bekerja apa? Mungkin ya pada saat dia melamar pekerjaan, dia ingin sekali menyekolahkan adiknya yang ingin masuk SMP. Kita sebagai pimpinan atau atasan boleh mengingatkan, kamu kalau kinerjanya nggak bagus, udah 2 kali penilaian kinerja nih, gitu, nanti kamu bisa kena PHK. Perpanjangan kontrak tidak akan kami berikan. Bagaimana dengan adik kamu yang mau masuk SMP? Nah, ketika ada kalimat-kalimat bagaimana dengan adik kamu yang mau masuk SMP, maka dia seperti punya pecutan yang akan meledakkan energinya supaya dia mau mencapai target. Akhirnya dia bisa menjadi karyawan berprestasi ya. Sedangkan orang-orang towards tuh sebetulnya dengan hanya dikasih target, dengan dikasih iming-iming ya, penghargaan, prestise, dia sudah akan mudah sekali untuk bergerak. Oke, jika Anda ingin tahu apakah Anda tipe seorang yang towards to atau tipe yang away from, maka Anda bisa ambil akses di bawah ini informasinya. Oke, pembahasan mengenai away from dan towards to ini menarik nggak sih buat Anda? Kalau seandainya Anda seorang pengusaha, seorang yang towards to, kemudian anak buah Anda ada 20 orang, semuanya adalah away from, bagaimana strateginya? Yuk kita bahas di part 2 ya. Terima kasih.